Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man qala man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa ala alihi wa sahbihi salatan tusiluna ila nailis syafa'ati wal ghufran. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada siang ini kita memasuki hari keempat pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasa 3 hari kemarin yang sudah kita laksanakan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang akan kita laksanakan selama 27 hari atau 26 ke depan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ahli sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Bulan ke-9 yang ada dalam urutan bulan tahun Hijriyah. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya banyak sekali keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, kita semua patut dan selayaknya kita menggunakan semaksimal mungkin akan kegiatan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini. Di antara keistimewaan yang pernah terjadi di bulan Ramadan, yaitu dulu terjadi peristiwa perang Badar Kubro sewaktu tahun 2 Hijriah. Perang Badar tersebut terjadi pada tahun 2 Hijriah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh sejumlah pasukan 313 pasukan. Berdasarkan peristiwa tersebut, para sahabat hampir saja mereka tidak melaksanakan puasa atau batal dalam puasanya. Karena di Arab Saudi sana terik matahari jauh berbeda dengan di kita Indonesia tercinta ini. Dalam keadaan panas benderang, para sahabat diajak perang oleh Rasul, maka pastinya tentu akan merasakan haus, dahaga, dan bahkan lapar. Akan tetapi para sahabat kuat, oleh karena itu diabadikan bahwa perang Badar tersebut dinamakan dengan perang Badar Kubro. Yang kedua, terjadi juga peristiwa Futuh Mekah atau perebutan kota Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, sama masih pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah jauh spektakulernya, masih terjadi pada bulan Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini kita khususkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Karena pahala di bulan Ramadan ini satu kebaikan beda dengan kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Jika satu kebaikan di bulan yang lain Allah balas 1 sampai 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan, ada yang sampai 700, tapi di bulan Ramadan ini khusus Allah membalas 1 kebaikan dengan 1000 pahala.
Oleh karena itu, jika kita memberikan sedekah, infak, santunan, atau bahkan misalkan memberi buka satu kebaikan, maka Allah akan berikan pahala 1000 kali lipat kepada kita. Bahkan jika kita memberikan buka kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan diberikan pahala yang double seperti pahala yang diberi buka oleh kita. Oleh karena itu, jika kita melihat keterangan lain bahwasanya Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, dan adapun pengertian dari Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malak Jibril, yang jika dibacanya menjadi pahala untuk kita, meskipun kita tidak tahu maknanya, tidak faham maknanya. Ini keistimewaannya Al-Quran. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa jika kita membaca Al-Quran di dalam sholat dan sholatnya sambil berdiri, maka satu hurufnya Allah berikan 100 kebaikan. Jika dalam sholat tapi sholatnya sambil duduk, maka Allah berikan pahala satu huruf itu 50 kebaikan. Dan jika kita membaca Al-Quran di luar sholat, seperti halnya pada bulan Ramadan, umumnya suka ada tadarus bersama setelah asar menjelang maghrib atau setelah habis sholat tarawih, maka satu hurufnya itu diberikan pahala oleh Allah sejumlah 25. Sedangkan jika kita membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tidak gaduh wudu, tidak punya wudu, maka Allah berikan satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Nah, diantaranya oleh karena itu, hadirin ahli sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini, diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena barang siapa, dalam keterangan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan ini dengan tentunya aktivitas-aktivitas ibadah, baik dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, atau apa saja yang bersifat ibadah, termasuk sifat ibadah yang bersifat finansial, ataupun kita memberikan kebaikan dengan senyuman terhadap orang lain, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada jaminan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa yang akan kita lakukan. Karena hadirin ahli sidang Jum'ah rahimakumullah, Ramadan ini terbagi dalam 3 fase. Fase pertama ada yang disebut dengan 10 hari pertama bulan Maghfirah, hari Maghfirah atau hari ampunan. Dan yang kedua itu termasuk yang pertama termasuk kategori rahmat. Jadi jika kita melaksanakan puasa di 10 hari pertama ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berhak mendapatkan surganya. Dan 10 hari kedua dinamakan dengan Maghfirah atau hari ampunan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa ini sebulan penuh, sehingga kita setelah selesai menjalankan ibadah puasa ini, kita bersih dari dosa sehingga bagaikan anak yang baru lahir. Adapun yang ketiga itu dinamakan bulan Itqun minan nar, atau diperdekakannya hamba sahaya dari neraka. Ada juga ulama yang mengartikan bahwa 10 hari ketiga itu adalah di'afun, atau dilipat gandakannya amal pahala itu. Jadi ada 3 fase tersebut. Oleh karena itu, maka khatib mengajak kepada ahli sidang Jum'ah sekalian, mari kita sama-sama untuk beribadah baik di rumah masing-masing ataupun di masjid-masjid dan majlis taklim sekalian. Adapun peristiwa lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di Indonesia kita raya ini, yaitu hari kemerdekaan. Yang mana hari kemerdekaan ini terjadi pada 17 Agustus 1945.
Nah, oleh karena itu bertepatan dan sangat sinkron sekali dengan diwajibkannya sholat 17 rakaat di Indonesia ini, bertepatan juga sama juga maksudnya dengan 17 Agustus 1945. Hadirin ahli sidang Jum'ah rahimakumullah, di antara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, yaitu tadi sudah disebutkan adanya siam. Tentunya kita semua saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu dari terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari atau sampai maghrib. Maka oleh karena itu, meskipun kita sekarang sedang dalam keadaan haus dan lapar, maka selayaknya kita sabar saja agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, ayat tadi, bahwa di antara fungsi dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa, yaitu bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan jangan lupa pula, setelah kita menunaikan ibadah puasa setelah harinya, setelah maghrib, maka kita langsung melaksanakan sholat ibadah tarawih di masjid masing-masing, di kampung masing-masing. Karena itu juga merupakan ritual ibadah meskipun sunat, tapi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Adapun jika orang yang misalkan pada bulan Ramadan ini adalah orang yang super sibuk, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat melaksanakan ibadah sebagaimana orang lain layaknya, maka ada opsi lain yang Allah berikan, yang mana opsi ini bisa memberatkan amal timbangan kita. Meskipun ini hal yang mudah, tapi bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa itu? Yaitu membaca tasmih, tahmid, dzikir, dan tahlil. Jadi jika kita membacakan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maka insya Allah nanti di akhirat kelak ibadah kita itu dituliskan oleh Allah untuk memberatkan timbangan amal kita. Nah, oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selayaknya kita saat ini juga seperti halnya sekarang kita sedang duduk di masjid ini, agar menjadi ibadah, maka khatib mewasiatkan, berpesan kepada semuanya untuk meniatkan i'tikaf agar termasuk ibadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal ghalaa'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar
wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله